terpaksa nikahi bule tua lumpuh, majikanku sendiri, demi biayai pengobatan ayah di kampung yang sakit keras. Namun, tak disangka, di malam pertama rahasia besar ini mengejutkanku. Ternyata, namaku Sari, selembar tiket pesawat dan secarik janji harapan, telah membawaku jauh dari hangatnya tanah Jawa, menyeberung lautan luas, menuju benua asing bernama Australia. Hampir sebulan sudah aku di sini, menelan pahitnya rindu dan dinginnya realitas sebagai tenaga kerja wanita. Setiap pagi, embun di kaca jendela apartemen kecilku, seolah menjelma air mata yang enggan kutumpahkan. Kampung halaman, wajah ibu dan ayah yang semakin renta, serta adik-adik yang masih sekolah, semua adalah potret yang menghantuiku. Merekalah alasanku bertahan, tembok kokoh di balik rapuhnya jiwa perantau. Australia, negeri ini, adalah janji manis yang kubangun di angan. Kata orang, di sini rezeki berlimpah, dolar mudah didapat, cukuplah untuk mengangkat derajat keluarga dari lilitan kemiskinan. Impian itu bagai lentera kecil yang kubawa di tengah gelapnya malam. Namun, sebulan ini, lentera itu terasa makin redup. Menjadi perawat pribadi di negeri orang, apalagi untuk seorang bule tua yang lumpuh, bukanlah pekerjaan mudah. Pagi itu, seperti biasa, aku memulai hariku dengan mempersiapkan sarapan dan obat-obatan untuk Tuan Andrew. Rumahnya megah, berdiri kokoh di atas bukit dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Taman luas membentang, dihiasi bangga-bangga eksotis yang tak pernah kutemukan di kampung. Kemewahan yang begitu kontras dengan gubuk reot di desaku. Tapi, ini terasa dingin, sunyi, dan hampa. Tuan Andrew, sang pemilik rumah, adalah gambaran nyata dari kemegahan yang kesepian. Sari, kopi saya terlalu panas. Apa kau ingin lidah saya melepuh? Suara parau Tuan Andrew memecah kesunyian. Aku menghela napas. Sudah kuduga, dia selalu punya alasan untuk mengeluh. Aku mendekat, mencoba menyentuh cangkir kopinya. Hangat, tapi tidak sampai mendidih. Maaf, Tuan Andrew, biar saya buatkan yang baru, ujarku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Tidak perlu, sudah terlanjur dingin sekarang, cukup buang saja. Aku menunduk. Ini adalah bagian dari pekerjaanku, menghadapi ledakan emosi Tuan Andrew yang seringkali tak masuk akal. Ia adalah mantan pengusaha kaya, kata agenku. Tapi kini, ia hanya seorang pria tua renta yang terperangkap dalam tubuh lumpuhnya, dikelilingi kecurigaan dan amarah yang tak berkesudahan. Matanya yang tajam selalu menatapku penuh selidik, seolah aku adalah mata-mata yang siap merampas kekayaannya. Padahal, yang kuinginkan hanyalah gaji bulanan untuk kukirimkan pulang sejak hari pertama. Tuan Andrew sudah menunjukkan wataknya. Ia curiga dengan setiap gerak-gerikku. Jika aku membersihkan mejanya, ia akan bertanya, apa yang kau cari di laci saya? Jika aku terlambat 2 menit membawakan makan, ia akan menggerutu tentang ketidakprofesionalanku. Bahkan ketika aku tersenyum ramah, ia akan menatapku curiga, seolah senyumku menyimpan niat jahat. Ambil buku itu, titahnya suatu sore, menunjuk sebuah novel tebal di rak buku. Aku mengambilnya, hati-hati, agar tidak menjatuhkan apapun. Sparkle, keras-keras. Aku mulai membaca. Suaraku sedikit bergetar. Sudah lama aku tidak membaca buku berbahasa Inggris setebal itu. Pelafalanku mungkin tidak sempurna, tapi aku berusaha. Sesekali, ku dengar Tuan Andrew menghela napas kasar atau mendengus. Aku tak tahu, apakah karena aku salah membaca, atau ia memang tidak suka dengan ceritanya. Ada kalanya ia hanya terdiam, menatap kosong keluar jendela. Di saat-saat seperti itulah, aku bisa merasakan kesepian yang begitu pekat memancar darinya. Di balik amarah dan kecurigaannya, tersimpan kerapuhan yang membuatnya tampak lebih manusiawi. Ia tidak punya keluarga yang menjenguk, hanya sesekali seorang pengacara tua yang datang membahas urusan bisnis. Tak ada tawa, tak ada kehangatan yang mengitari rumah megah ini. Hanya aku, seorang perawat dari Indonesia, dan dia, seorang pria tua yang terasing. Setiap malam,
Sebelum tidur, aku akan menelepon ibu di kampung. Suaranya yang lembut, meskipun diselingi batuk-batuk kecil, adalah oase di gurun hatiku. Bagaimana kabarmu, Nak? Sehat-sehat saja kan? Tanyanya. Aku selalu menjawab, Alhamdulillah, Bu, sehat, lancar semua. Aku tak ingin mereka khawatir. Aku tak ingin mereka tahu betapa kerasnya hidup di sini. Betapa seringnya aku menahan air mata di hadapan majikan yang galak. Minggu-minggu berlalu. Rutinitasku menjadi seperti sebuah lagu lama yang diputar berulang-ulang. Menyiapkan makanan, memandikan Tuan Andrew, memberinya obat, membacakan buku, dan sesekali menemaninya duduk di taman sambil memandangi matahari terbenam. Aku mulai hafal kebiasaannya, bahkan bisa memprediksi kapan ia akan meledak dan kapan ia akan terdiam dalam lamunannya. Aku juga mulai belajar menanggapi amarahnya dengan kesabaran, seolah itu adalah bagian dari terapi untuknya. Suatu hari, ketika aku sedang membersihkan ruang kerjanya, mataku tak sengaja menangkap beberapa lembar foto yang berserakan di meja. Foto seorang wanita muda yang cantik, tersenyum cerah, dan seorang anak laki-laki kecil yang lucu. Tuan Andrew muda terlihat gagah di samping mereka. Ada secuil rasa penasaran yang menusuk. Siapa mereka? Mengapa mereka tidak pernah datang menjenguk? Aku segera menjauh dari foto-foto itu ketika mendengar suara kursi roda Tuan Andrew mendekat. Aku tak ingin ia curiga, namun pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku. Sebuah teka-teki yang tersembunyi di balik dinding kemewahan, di balik kesunyian yang mencekam. Aku hanya seorang perawat, bukan detektif. Tapi, entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar merawat. Sesuatu yang menungguku untuk diungkap di balik tirai kehidupan Tuan Andrew. Aku tak tahu apa. Tapi firasatku mengatakan bahwa perjalananku di sini, di rumah ini, tidak akan sesederhana yang kubayangkan. Rutinitas harian di rumah Tuan Andrew bagaikan rantai yang mengikatku, namun juga perlahan membuka mataku pada realitas yang lebih dalam. Setelah sebulan lebih di sini, aku sudah terbiasa dengan jadwal yang ketat. Pukul 6 pagi menyiapkan sarapan, disusul dengan membantu Tuan Andrew mandi dan berpakaian, kemudian memberinya obat. Siang hari diisi dengan membaca buku, menemaninya di ruang keluarga, atau sekadar memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Sore hari adalah waktu untuk memijat kakinya yang kaku, dan malam ditutup dengan memberinya makan malam serta obat tidur. Terkadang, di sela-sela pekerjaanku, aku mencuri pandang keluar jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang di kejauhan. Di sana, di luar tembok-tembok rumah megah ini, ada hiruk-pikuk kehidupan yang terasa begitu asing dan jauh dariku. Aku adalah bagian dari rumah ini, namun sekaligus terasing di dalamnya. Perlahan tapi pasti, aku mulai melihat sisi lain dari Tuan Andrew. Di balik temperamennya yang malah dikladok, dan kecurigaannya yang tak berdasar, tersimpan kesepian yang begitu mendalam. Ia jarang sekali menerima tamu, dan teleponnya lebih sering berdering karena panggilan dari bank atau pengacaranya, bukan dari teman atau kerabat. Rumah ini begitu besar, namun terasa begitu hampa. Kadang-kadang, saat aku selesai membaca buku Antaknia, ia akan terdiam lama, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya yang keriput akan tampak begitu sendu, seolah menanggung beban dunia sendirian. Suatu sore, Tuan Andrew tampak lebih tenang dari biasanya. Aku sedang membereskan buku-buku di rak, dan ia hanya duduk di kursi rodanya, memandangku. "Kau tahu, Sari?" ucapnya tiba-tiba. Suaranya serak dan pelan. "Dulu, rumah ini ramai. Ada istriku, anakku." Aku terdiam, menghentikan pekerjaanku. Ini adalah pertama kalinya ia berbicara tentang keluarganya secara langsung. Hatiku sedikit tersentuh. "Mereka, di mana mereka sekarang?" "Tuan Andrew," tanyaku hati-hati. Ia menghela napas panjang. "Istriku sudah meninggal bertahun-tahun lalu, dan anakku, ya, dia punya kehidupannya sendiri. Sibuk." Ada nada pahit dalam suaranya.
Dulu aku punya banyak teman, banyak rekan bisnis. Sekarang, hanya ada kau. Ia mengakhiri kalimatnya dengan nada mencemooh diri sendiri. Aku tidak tahu harus berkata apa, aku hanya menunduk, melanjutkan pekerjaanku. Tapi di benakku, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Mengapa anaknya sibuk? Mengapa ia tidak pernah datang menjenguk ayahnya yang lumpuh? Ada apa di balik kesepian dan kepahitan ini? Beberapa hari kemudian, kesehatan Tuan Andrew mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan yang lebih serius. Nafsu makannya berkurang drastis. Dan ia seringkali tampak lesu, batuknya semakin parah, dan sesekali napasnya terengah-engah. Aku mulai khawatir. Aku mencoba membujuknya untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis. Tapi ia selalu menolak dengan keras. Aku tahu apa yang mereka inginkan. Serunya suatu pagi, ketika aku mencoba membujuknya lagi. Mereka hanya ingin aku masuk panti jompo. Kemudian mereka bisa mengambil semua hartaku. Aku tidak bodoh, Sari. Aku mengerutkan kening. Panti jompo? Apakah ada tekanan dari pihak tertentu untuk memasukkan Tuan Andrew ke sana? Siapa mereka yang dimaksud Tuan Andrew? Pikiran-pikiran ini mulai mengusikku. Tuan Andrew memang kaya raya, itu jelas. Tapi, siapa yang ingin merebut hartanya sampai segitunya? Aku tahu, ada beberapa nama yang sesekali disebutkan oleh Tuan Andrew dengan nada mencemooh. Biasanya adalah nama kerabat jauh, yang kadang-kadang menelepon, menanyakan kondisi Tuan Andrew dengan nada yang terlalu dibuat-buat. Kecurigaan Tuan Andrew terhadap orang-orang di sekitarnya semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mulai mencurigai beberapa staf lamanya, seperti tukang kebun atau petugas kebersihan yang sudah bekerja bertahan-tahan dengannya. Aku merasa iba padanya, terperangkap dalam isolasi dan paranoia. Ia seperti hidup di dalam sangkar emas. Suatu malam, aku sedang menyuapi Tuan Andrew makan malam. Ia hanya makan sedikit, kemudian menyandarkan kepalanya ke belakang, tampak sangat lelah. Sari, panggilnya lirih. Ya, Tuan Andrew, kau tidak akan meninggalkanku kan? Suaranya terdengar begitu rapuh. Tak seperti Tuan Andrew yang kukenal. Aku menatapnya, di matanya yang tajam, kini tergambar ketakutan yang jelas. Kirepit akan kesendirian, ketakutan akan panti jompo yang terus menghantuinya. Aku tahu aku tidak bisa memberinya janji yang tak pasti. Kontrak kerjaku ada batasnya. Saya akan selalu di sini selama Anda membutuhkan saya, Tuan Andrew. Jawabku tulus, berusaha meyakinkannya. Ia hanya menatapku sesaat, kemudian memejamkan mata. Aku tahu, pertanyaan itu lebih dari sekadar kekhawatiran. Itu adalah teriakan hati yang kesepian, mencari pegangan di tengah badai yang tak terlihat. Dan aku Sari, seorang gadis perantau dari Indonesia. Entah mengapa merasa sedikit terikat pada beban yang dipikul pria tua ini. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tugas perawat. Sebuah simpul tak kasat mata, yang perlahan mulai mengikat kami berdua di rumah megah yang hampa ini. Tekanan dari luar, dari mereka yang Tuan Andrew maksud, terasa semakin kuat. Dan aku sadar, aku mungkin akan segera terjebak di tengah pusaran intrik yang jauh lebih besar dari sekadar merawat seorang pasien. Suatu sore yang terik, ketika aku sedang menyiapkan teh herbal untuk Tuan Andrew, ia memanggilku dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Sari, kemarilah, panggilnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Tidak ada intonasi marah atau curiga, melainkan sebuah nada yang berat, nyaris seperti keraguan. Aku menghampirinya, berdiri di samping kursi rodanya. Mata tuanya menatapku lurus, sebuah pandangan yang terasa menusuk namun juga dipenuhi kebingungan. Ada apa, Tuan Andrew? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Tanyaku cemas. Ia menggelengkan kepala pelan. Bukan itu. Ini tentang masa depanku. Dan, ya, masa depanmu juga. Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang. Aku menunggu dengan perasaan tak menentu. Firasatku mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi. Para dokter itu, mereka terus membujukku untuk masuk panti jompo.
Lanjutnya, suaranya kembali terdengar pahit. Keluargaku juga, mereka berpura-pura peduli. Padahal yang mereka inginkan hanyalah warisanku. Mereka pikir aku sudah pikun sari. Ia menatapku tajam, seolah mencari konfirmasi bahwa aku tidak berpikir demikian. Aku tidak mau pergi ke sana. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku dikelilingi orang asing dan perawat yang hanya menjalankan tugas. Aku hanya bisa terdiam, mendengarkan. Aku tahu ketakutannya akan panti jompo itu nyata. Kau sudah merawatku dengan baik selama ini, ucapnya. Suaranya sedikit melunak. Kau satu-satunya orang di rumah ini yang tidak kucurigai mencoba merampokku. Sebuah pujian yang sangat langka dari Tuan Andrew. Kemudian, ia mengatakan sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya, ringan, namun memiliki bobot ribuan ton bagi diriku. Sorry. Menikahlah denganku, aku terkesiap. Teh di tanganku nyaris tumpah, mataku membelalak. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Menikah dengan Tuan Andrew, seorang pria tua yang sakit sakaton, nyaris lumpuh, dan jauh dari segala bayangan pria idaman yang pernah kuimpikan. Ini gila. Ini tidak mungkin. Apa? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Menikahlah denganku. Ulangnya, kali ini lebih tegas. Seolah ia telah mengambil keputusan bulat. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa memaksaku masuk panti jompo. Aku akan punya seseorang yang sah merawatku di rumah ini. Kau akan tetap di sini. Dan mereka tidak akan bisa mengusikku. Aku mundur selangkah. Menatapnya, wajahnya serius. Tidak ada tanda-tanda bercanda. Pikiranku kalut. Ini adalah proposal tak terduga yang paling aneh, paling gila, dan paling tidak masuk akal yang pernah kudengar seumur hidupku. Menikah dengannya? Demi Tuhan, aku datang ke Australia untuk bekerja, bukan untuk menjadi istri seorang bule tua. Tuan Andrew, saya tidak bisa, ujarku. Suaraku nyaris berbisik. Aku merasa tidak enak, tetapi penolakan adalah satu-satunya respons yang bisa kubayangkan saat itu. Ia tidak memaksa. Ia hanya menatapku dengan tatapan kecewa. Kemudian membuang muka ke jendela. Kesunyian kembali mencekam. Kali ini, diiringi ketegangan yang menyesakkan. Malam itu, pikiranku terus berputar. Lamaran Tuan Andrew bagaikan bom yang meledak di tengga-tengga kehidupanku yang sudah rumit. Bagaimana mungkin aku bisa menerima tawaran seperti itu? Harga diriku, impianku tentang masa depan yang normal, semuanya seolah diinjak-injak. Namun, di tengah kegalauanku, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari adikku. Jantungku mencelos saat membaca isinya. Ayah sakit keras, demam tinggi, sesak napas, dan tubuhnya sangat lemah. Ia harus segera dirawat di rumah sakit, dan biayanya tidak sedikit. Dunia seolah runtuh di sekitarku. Ayahku, tulang punggung keluarga, yang selama ini bekerja keras demi kami. Aku tahu betapa sulitnya hidup mereka di kampung, dan betapa mereka bergantung padaku yang di perantauan. Air mataku menetes, membasahi pipi. Biaya rumah sakit di Indonesia, apalagi untuk penyakit serius, bisa sangat melumpuhkan. Gaji perawatku, meskipun lumayan, tidak akan cukup untuk menutupi semua biaya itu dalam waktu singkat. Aku sudah mengirimkan sebagian besar gajiku setiap bulan. Tapi ini adalah keadaan darurat. Keesokan paginya, aku mendapati Tuan Andrew di ruang tamu, membaca koran dengan wajah muram. Aku mendekatinya, hatiku berat seperti timah. Tuan Andrew, ujarku pelan. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan kosong. Ayah saya sakit keras. Dia butuh banyak biaya untuk pengobatan, ujarku. Suaraku bergetar. Aku mencoba menahan air mata agar tidak tumpah di hadapannya. Tuan Andrew menatapku lekat. Ada secercah pemahaman di matanya. Ia meletakkan korannya. Seberapa banyak? Tanyanya lugas. Aku menjelaskan perkiraan biaya yang kudapat dari adikku. Angka itu terasa begitu besar, tak terjangkau bagiku saat ini.
Ia terdiam sesaat, kemudian menatapku lagi. Tatapan yang kini memiliki kilatan lain, sebuah kilatan perhitungan. "Jika kau bersedia menikah denganku, Sari," katanya. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. "Aku akan membiayai seluruh pengobatan ayahmu hingga sembuh. Semua biayanya." Sebuah janji yang bagaikan dewa penolong, sekaligus cambuk yang mencabik-cabik. Perasaanku, pikiranku terpecah. Di satu sisi, ada wajah ayahku yang sakit, kebutuhan keluargaku, dan kesempatan untuk mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Di sisi lain, ada harga diriku, impianku, dan kehidupan yang harus kujalani sebagai istri seorang pria yang tidak kucintai. Bahkan belum kukenal sepenuhnya. Aku dalam dilema yang sangat besar. Ini bukan lagi soal uang semata. Ini tentang pilihan antara pengorbanan diri dan keselamatan orang yang kucintai. Waktu seolah berhenti berputar. Udara di ruangan itu terasa begitu tebal, menekan dadaku. Aku tahu, apapun keputusanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun, demi ayahku, demi keluargaku, aku harus membuat pilihan yang paling berat dalam hidupku. Pagi itu, rumah Tuan Andrew terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi karena sepi, melainkan sunyi karena beban pikiran yang menindihku. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Wajah ayahku yang sakit terus terbayang, disusul dengan tawaran Tuan Andrew yang menggiurkan sekaligus mengerikan. Seluruh biaya pengobatan ayahku hingga sembuh, sebuah janji yang terlalu besar untuk diabaikan, sebuah pengorbanan yang terlalu pahit untuk ditelan. Aku tahu, jika aku menolak, ayah mungkin tidak akan bisa mendapatkan perawatan terbaik. Aku tahu, jika aku menolak, aku akan terus berkutat dengan utang dan kekhawatiran finansial yang tak ada habisnya. Aku sudah lama memimpikan bisa mengangkat derajat keluargaku. Melihat mereka hidup lebih layak, tidak lagi harus berjuang keras hanya untuk makan sehari-hari. Dan inilah kesempatan itu, datang dalam bentuk yang paling tidak terduga, paling tidak konvensional. Aku berjalan ke kamar Tuan Andrew, langkahku terasa begitu berat. Ia sedang sarapan, tatapannya kosong ke depan. Aku memberanikan diri. "Tuan Andrew," ujarku, suaraku nyaris tak terdengar. Ia menoleh, menatapku dengan sorot mata yang sulit kumaknai. Ada sedikit harapan, tetapi juga keraguan di sana. Aku menghela napas panjang, mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa dalam diriku. Saya setuju," kataku, nyaris berbisik. "Saya bersedia menikah dengan Anda, meskipun sudah berjam-jam." Memikirkan keputusan ini, mengucapkan kata-kata itu, secara langsung terasa seperti mencabut paksa sebagian dari diriku. Ada rasa sakit, kehampaan, dan sedikit rasa ngeri yang menjalari hatiku. Demi visa, demi uang, dan yang terpenting, demi keselamatan ayah tercintaku. 3 alasan itu, sialah mantra yang kuhafal untuk menenangkan badai dalam dadaku. Wajah Tuan Andrew menunjukkan ekspresi yang tak terduga, bukan senyum lebar atau ekspresi kemenangan, melainkan sebuah kelegaan yang begitu kentara. Bahunya sedikit mengendur, dan tatapan matanya melembut. "Bagus, Sari," katanya pelan, suaranya kini terdengar sedikit bergetar. "Terima kasih." Kata "terima kasih" itu keluar dari mulut Tuan Andrew yang kaku, terasa begitu janggal, namun juga tulus. Proses pernikahannya berlangsung sangat sederhana, jauh dari bayangan pernikahan impian yang pernah kubayangkan. Sejak kecil, tidak ada gaun pengantin putih yang menjuntai, tidak ada pelaminan megah, apalagi pesta meriah yang dihadiri keluarga dan teman-teman. Kami menikah di rumah ini, disaksikan oleh pengacara Tuan Andrew Pace Henderson dan seorang notaris. Suasana serba formal, tegang, dan dingin. Aku mengenakan kebaya sederhana yang kubawa dari Indonesia, kebaya yang biasa kugunakan untuk acara formal di kampung. Tuan Andrew, dengan setelan jas rapi yang dipakainya di atas kursi roda, terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku mengucapkan janji-janji pernikahan dalam bahasa Inggris yang kaku, dengan hati yang berat dan penuh pengorbanan.
Saat Pak Henderson membacakan ikrar pernikahan, pikiranku melayang. Aku membayangkan ibu yang pasti akan menangis bahagia jika melihatku menikah dengan cara yang layak. Diiringi doa restu seluruh sanak saudara, aku membayangkan ayah yang tersenyum bangga. Tapi semua itu hanyalah khayalan. Kenyataan di depanku adalah seorang pria tua yang kini menjadi suamiku, bukan karena cinta, melainkan karena sebuah kesepakatan pahit. Setelah prosesi selesai, Tuan Andrew meraih tanganku yang terasa dingin. Jemarinya yang keriput menggenggamku erat. "Sekarang, kau adalah istriku, Sari," katanya. Suaranya rendah. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus merespons apa. Ada cincin perak sederhana yang melingkar di jari manisku, bukti ikatan yang baru saja terjalin. Malam itu, setelah semua urusan selesai, dan Pak Henderson pamit, aku duduk di sofa ruang tamu. Termenung, statusku telah berubah drastis dalam sekejap mata. Dari seorang perawat kontrak, kini aku adalah Nyonya Andrew. Sebuah gelar yang terasa begitu asing dan berat. Perasaanku campur aduk. Ada rasa sedih yang mendalam. Sebuah kesedihan karena harus mengorbankan sebagian besar dari diriku untuk kepentingan orang lain. Ada kebingungan tentang bagaimana kehidupanku akan berjalan setelah ini. Tapi, di atas segalanya, ada rasa lega yang begitu besar. Lega karena ayahku akan sembuh. Lega karena beban finansial yang selama ini menghimpitku, kini terangkat. Aku segera menelepon adikku. Suaraku tercekat saat mengabarkan bahwa biaya pengobatan ayah sudah bisa diurus. Aku tidak menjelaskan secara detail bagaimana aku mendapatkannya. Aku hanya mengatakan bahwa aku menemukan jalan. Suara tangis bahagia adikku di ujung telepon adalah satu-satunya hal yang membuat hatiku terasa sedikit hangat malam itu. Namun, di balik kelegaan itu, terbersit juga sebuah pikiran yang menggelitik. Tuan Andrew, suamiku ini, dia bukan hanya pria tua yang sakit, dia adalah pemegang kunci sebuah dunia yang penuh rahasia. Rahasia tentang warisan yang sangat besar, tentang keluarga yang ingin merebut hartanya, dan tentang perasaan yang perlahan mungkin akan tumbuh di antara dua dunia yang sangat berbeda ini. Aku tahu, pernikahan ini adalah awal dari sebuah babak baru. Sebuah perjalanan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar menjadi perawat pribadinya. Aku hanya bisa berharap pengorbananku ini tidak sia-sia, dan aku bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi apapun yang menantiku di depan. Gelar Nyonya Andrew masih terasa asing di lidahku, seperti pakaian kebesaran yang terlalu longgar. Setelah pernikahan sederhana itu, tidak ada perubahan drastis dalam rutinitas harian kami. Aku masih menjalankan tugasku sebagai perawat, merawat Tuan Andrew dengan telaten. Namun, kini ada lapisan baru dalam interaksi kami. Sebuah keheningan canggung yang diselingi oleh tatapan Tuan Andrew yang kadang melunak, seolah ia sedang mengamati sebuah karya seni yang baru ia pahami. Aku sendiri, di luar kelegaan karena biaya pengobatan ayahku sudah terjamin, masih merasakan pergulatan batin. Bagaimana bisa seorang Sari, gadis desa yang sederhana, kini menjadi istri seorang pria tua kaya raya asal Australia? Logikaku berteriak, ini semua adalah transaksi. Tapi, entah mengapa, mulai merasakan secuil empati terhadap pria kesepian ini. Ia memang galak dan curiga, tapi di balik itu, aku melihat seorang jiwa yang terluka dan sangat membutuhkan kehadiran. Beberapa hari setelah pernikahan, kehadiran keluarga Tuan Andrew mulai menampakkan diri. Telepon-telepon mulai sering berdering, dan yang mengejutkan, beberapa kerabat jauh tiba-tiba muncul di rumah. Mereka memperkenalkan diri sebagai keponakan, sepupu, atau entah saudara jauh dari mana. Ada seorang wanita bernama Beatrice, dengan rambut pirang ikal dan sorot mata tajam, yang memperkenalkan diri sebagai keponakan Tuan Andrew. Lalu ada juga Marcus, sepupu jauh yang selalu terlihat rapi dengan jas mahal, tapi senyumnya terasa dingin dan penuh perhitungan. Mereka semua datang dengan dalih menjenguk Tuan Andrew yang sakit. Namun,
Dari cara mereka berbicara dan tatapan mereka yang sering kali mencuri pandang ke arahku, aku tahu ada motif lain. Mereka semua tampak tidak puas dengan pernikahan ini. Bisikan-bisikan mulai terdengar di sudut-sudut rumah. Percakapan terhenti saat aku lewat, dan tatapan penuh penilaian dilemparkan kepadaku. "Jadi, Anda ini perawat baru Tuan Andrew?" tanya Beatrice suatu sore, dengan nada manis yang menusuk. Ia memegang secangkir teh dan duduk anggun di sofa ruang tamu. "Atau, sekarang, Anda adalah Nyonya Andrew." Ia menekankan kata Nyonya Andrew, seolah itu adalah lelucon. "Saya Sari," jawabku singkat, mencoba menjaga ekspresiku tetap datar. "Dan ya, saya sekarang istri Tuan Andrew." Beatrice hanya tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan ejekan. "Menarik sekali. Paman Andrew memang selalu membuat kejutan di masa tuanya ya?" Ia kemudian sibuk berbicara dengan Markus dalam bahasa Inggris cepat, yang sulit kuikuti seluruhnya. Namun sesekali ku dengar kata-kata seperti wasiat dan tiba-tiba, aku mulai menyadari bahwa status baruku ini tidak hanya membawa kemudahan finansial, tetapi juga membawa serta masalah baru. Intrik keluarga, mereka semua datang dan pergi, membawa buah tangan mewah, tapi di balik itu semua, aku bisa merasakan aroma yang tidak sedap. Aroma rahasia dan ambisi yang tersembunyi. Tuan Andrew sendiri, entah mengapa, tampak menikmati kedatangan mereka. Ia seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Namun, sesekali, aku menangkap ekspresi jengkel di wajahnya saat mereka terlalu banyak bertanya atau mencoba memprovokasi. Ia tidak pernah memberiku petunjuk langsung, tapi isyarat-isyarat kecilnya sudah cukup untuk membuatku waspada. Suatu pagi, saat aku membantu Tuan Andrew sarapan, ia tiba-tiba berkata, "Mereka semua adalah lintah, Sari. Jangan pernah percaya pada mereka." Kata mereka itu, meskipun tidak menyebut nama, jelas merujuk pada kerabat-kerabat yang baru saja muncul itu. Aku mengangguk, mencerna ucapannya. Kata-kata Tuan Andrew mengkonfirmasi dugaanku. Ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga ini, dan pernikahan kami jelas mengganggu rencana mereka. Tapi, rencana apa? Kemudian, aku mulai menemukan petunjuk awal secara tidak sengaja. Saat membersihkan meja samping tempat tidur Tuan Andrew, aku menemukan sebuah amplop tebal yang terjatuh dari laci yang sedikit terbuka. Amplop itu berisi beberapa lembar dokumen hukum dan sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan Tuan Andrew muda, berdiri gagah di samping seorang pria lain yang tampak mirip dengannya, mungkin saudaranya, dan seorang wanita paruh baya. Di bagian belakang foto, ada tulisan tangan yang samar. Keluarga Harrington, 1970. Dokumen-dokumen itu, meskipun sebagian besar dalam bahasa Inggris dengan istilah hukum yang rumit, cukup untuk membuatku mengernyitkan dahi. Ada beberapa lembar yang menyinggung tentang kepemilikan saham, aset perusahaan, dan yang paling mencolok, sebuah draft wasiat lama yang mencantumkan nama-nama anggota keluarga yang kini sering datang. Namun, di draft itu, namaku tentu saja tidak ada. Wasiat ini jelas dibuat sebelum kami menikah. Aku segera mengembalikan semua dokumen itu ke dalam amplop dan menyimpannya kembali ke laci, seolah tidak pernah menyentuhnya. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan sekadar kekayaan biasa, ini adalah warisan besar, sebuah kerajaan finansial yang kini terancam oleh pernikahanku dengan Tuan Andrew. Pikiran-pikiran itu berputar di benakku. Kenapa Tuan Andrew terasing dari keluarganya? Mengapa mereka baru sekarang muncul setelah ia sakit keras dan menikahiku? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu keluarga ini yang menyebabkan Tuan Andrew begitu paranoid dengan harta warisannya? Aroma rahasia dalam rumah tua ini semakin kuat, memenuhi udara, dan aku tahu, aku kini tidak hanya menjadi istri, tapi juga menjadi saksi. Dan mungkin target dari intrik yang lebih dalam. Setelah penemuan dokumen-dokumen itu, pikiranku tak pernah tenang. Rumah megah ini, yang tadinya terasa seperti penjara mewah,
kini berubah menjadi labirin rahasia yang setiap sudutnya menyimpan potensi bahaya. Aku mulai melakukan investigasi, terselubung, diam-diam mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Tuan Andrew dan mengapa ia terasing dari keluarganya. Setiap kali Tuan Andrew tertidur atau sibuk dengan hal lain, aku akan mencari petunjuk. Aku membaca buku-buku di perpustakaannya, mencari artikel koran lama yang mungkin menyebut namanya, atau sekadar memperhatikan barang-barang pribadinya yang terpajang. Aku menemukan beberapa kliping koran yang usang, bercerita tentang kesuksesan bisnis Tuan Andrew di masa mudanya. Ia adalah seorang visioner, membangun kerajaannya dari nol. Namun, ada pula artikel yang menyinggung sebuah skandal kecil bertahun-tahun lalu, terkait sengketa tanah atau investasi yang merugikan beberapa pihak. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk menumbuhkan benih keraguan. Apakah ini alasan mengapa ia terasing? Atau ada hal lain yang lebih pribadi? Sementara itu, keluarga Tuan Andrew semakin intens mendekati. Beatrice, keponakannya yang berambut pirang itu, menjadi yang paling agresif. Ia sering datang tanpa pemberitahuan, membawa alasan-alasan klise, seperti ingin melihat kondisi Paman Andrew. Padahal matanya sibuk menyapu setiap sudut rumah, seolah mencari sesuatu. Marcus, sepupu yang dingin itu, lebih halus dalam pendekatannya. Ia sering mencoba berbicara denganku, menanyakan tentang kebiasaan Tuan Andrew, obat-obatan yang dikonsumsinya, atau bahkan menanyakan apakah Tuan Andrew pernah menyebut-nyebut soal warisan. "Kau tahu, Sari," ujar Beatrice suatu siang, sambil menyeruput tehnya di beranda. Tuan Andrew sedang tertidur di kamarnya. Paman Andrew itu dulu orang yang sangat cerdas, tapi sekarang penyakitnya membuatnya jadi sedikit linglung. Ia tipis, tapi matanya penuh arti. Pernikahannya denganmu ini, misalnya. Siapa yang menyangka? Tentu saja, kami semua terkejut, apalagi setelah sekian lama, ia tidak pernah menikah lagi. Aku tahu ia sedang memprovokasiku. Tuan Andrew membuat keputusannya sendiri. Jawabku tegas. "Oh, tentu saja," sahutnya dengan nada mengejek. "Tapi terkadang, orang tua bisa dimanfaatkan, bukan? Apalagi yang sedang sakit parah." Senyumnya semakin melebar, penuh kemenangan. "Paman Andrew punya banyak aset. Kau tahu, sangat banyak. Dan dia tidak punya ahli waris langsung. Hanya kerabat jauh seperti kami." "Tentu saja. Kecuali jika ada kejutan lain," kata-kata Beatrice bagaikan pisau yang mengiris hatiku. Ia secara terang-terangan menuduhku memanfaatkan Tuan Andrew. Ini adalah konflik terbuka yang tak terhindarkan. Mereka tidak menyukaiku, dan pernikahan ini adalah penghalang besar bagi ambisi mereka. Marcus, di lain waktu, mencoba lebih licik. "Sari, aku dengar Paman Andrew dulu sangat akrab dengan ayahnya. Tapi setelah ayahnya meninggal, hubungannya dengan saudara-saudaranya jadi renggang. Kau tahu kenapa?" tanyanya, seolah basa-basi. Aku hanya mengangkat bahu, berpura-pura tidak tahu. Padahal, pertanyaan Marcus justru menguatkan dugaanku. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu keluarga ini. Sesuatu yang memisahkan Tuan Andrew dari kerabatnya, dan ini semua pasti berkaitan dengan warisan. Suatu malam, saat aku membantu Tuan Andrew ke kamar mandi, ia tiba-tiba batuk sangat parah, hingga kesulitan bernapas. Aku panik, segera memberikan obat asma yang selalu kusimpan di dekatnya. Ia sedikit tenang, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mereka tidak peduli padaku, Sari," bisiknya lirih, suaranya parau. "Mereka hanya peduli pada uangku. Jika aku mati, mereka akan berpesta." Kata-kata Tuan Andrew menampar keras hatiku. Begitu besar kesepian dan rasa dikhianati yang ia rasakan. Aku tahu, ia tidak melebih-lebihkan. Tatapan mata rakus kerabatnya, bisikan-bisikan mereka, dan intrik yang mereka lancarkan sudah cukup membuktikan fakta mengejutkan ini. Tuan Andrew memang memiliki kekayaan yang sangat besar, dan keluarga yang bermunculan ini hanya ingin merebutnya.
Pernikahanku dengannya adalah ancaman besar bagi rencana mereka. Aku mulai menyadari bahwa aku bukan hanya seorang istri, tetapi juga benteng terakhir Tuan Andrew. Aku adalah satu-satunya penghalang antara mereka dan harta warisan itu. Di Bondi, pundakku terasa semakin berat. Namun, sekaligus menumbuhkan sebuah tekad baru dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti Tuan Andrew lagi. Dan aku tidak akan membiarkan pengorbananku sia-sia. Perang dingin antara aku dan keluarga Tuan Andrew baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya diwarnai ketegangan yang kian mencekam. Kondisi Tuan Andrew semakin memburuk drastis. Napasnya kerap tersengal, batuknya tak kunjung reda, dan ia mulai sering mengalami demam. Aku semakin khawatir, meskipun aku tahu pernikahan kami adalah sebuah kesepakatan. Melihatnya berjuang melawan penyakit membuat hatiku tidak tega. Ia menjadi lebih rapuh, dan di momen-momen terlemahnya, amarah serta kecurigaannya mereda, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang polos. Aku menghubungi dokter pribadinya secara rutin, melaporkan setiap perubahan kondisi Tuan Andrew. Dokter menyarankan rawat inap, tapi Tuan Andrew menolak keras. "Aku tidak akan masuk rumah sakit," serunya suatu ketika. Suaranya parau. "Mereka akan menemukan cara untuk menyingkirkanku di sana." Ketakutannya pada mereka semakin menjadi-jadi, dan aku mulai bertanya-tanya, apakah ketakutan itu hanya paranoia seorang tua, atau ada dasar kebenarannya? Di tengah kemunduran kesehatan Tuan Andrew, krisis keluarga mencapai puncaknya. Beatrice dan Marcus, bersama beberapa kerabat lainnya, semakin sering datang. Mereka tidak lagi menyembunyikan motif mereka. Mereka terang-terangan berbicara tentang perlunya mengelola aset Paman Andrew demi kebaikannya sendiri, karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan. Mereka bahkan membawa surat kuasa yang mereka siapkan sendiri, meminta Tuan Andrew untuk menandatanganinya, yang jelas-jelas akan memberikan mereka kendali penuh atas kekayaannya. "Paman Andrew, ini demi kebaikan Anda," kata Beatrice dengan nada prihatin yang palsu, memegang tangan Tuan Andrew yang kurus. "Kami hanya ingin memastikan Anda dirawat dengan baik, dan aset Anda tidak disalahgunakan." Tuan Andrew menepis tangannya. Dengan lemah, "Menyingkir dariku, Beatrice. Aku tahu apa yang kalian inginkan. Aku tidak bodoh." Ia berusaha duduk tegak di kursi rodanya, namun tubuhnya terlalu lemah. Marcus kemudian menatapku dengan sinis. "Nyonya Andrew, Anda sebagai istri seharusnya bisa meyakinkan suami Anda untuk menandatangani ini. Kecuali Anda punya agenda sendiri?" Derek mendidih mendengar tuduhan itu. Mereka tidak hanya mencoba mengambil harta Tuan Andrew, mereka juga mencoba memanipulasiku. Tuan Andrew tidak bodoh. Dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya, seruku, membela. Pertengkaran sengit sering terjadi. Suara-suara mereka memantul di dinding rumah yang megah, menciptakan suasana yang lebih tegang. Aku tahu, ini adalah ujian bagiku. Jika aku membiarkan mereka menang, semua pengorbananku akan sia-sia, dan ayahku mungkin tidak akan sepenuhnya sembuh. Lebih dari itu, aku tidak bisa membiarkan Tuan Andrew dihancurkan oleh keserakahan keluarganya sendiri. Di tengah semua kekacauan ini, Tuan Andrew menunjukkan ikatan tak terduga dan kepercayaan yang mendalam kepadaku. Suatu malam, setelah keluarga pergi dan suasana kembali sunyi, ia memanggilku. Aku mendekat, khawatir ia akan marah atau mengeluh. Namun, ia hanya meraih tanganku yang bebas dan menggenggamnya erat. Jemarinya yang dingin dan bergetar terasa rapuh dalam genggamanku. "Sari," bisiknya, suaranya lemah. "Jangan tinggalkan aku. Kau satu-satunya yang kumiliki." Mereka tidak akan pernah berhenti. Matanya yang dulu penuh kecurigaan kini menatapku dengan kelemahan dan ketulusan. Aku bisa melihat ketakutan di sana, tetapi juga sebuah kepercayaan yang murni. Ini bukan lagi soal uang, bukan lagi soal kesepakatan. Ini adalah teriakan dari seorang jiwa yang putus asa, mencari perlindungan. Di saat itulah, perasaanku terhadap Tuan Andrew berubah.
Rasa iba itu kini bercampur dengan kasih sayang yang tulus. Bukan kasih sayang seorang istri kepada suami dalam arti romantis, melainkan kasih sayang manusiawi. Sebuah ikatan yang terbentuk di tengah badai. Aku menunduk, mencium keningnya. Saya tidak akan meninggalkan Anda, Tuan Andrew. Janjiku, dan kali ini janji itu keluar dari hatiku. Bukan hanya dari bibir. Saya akan melindungi Anda. Tangannya semakin meremas tanganku, seolah mencari kekuatan dariku. Di mataku, Tuan Andrew bukan lagi sekadar majikan yang harus kucurhati, melainkan seorang pria tua yang rapuh, yang kini sepenuhnya bergantung padaku. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku harus mencari jalan untuk melindunginya, dan juga diriku, dari intrik keluarga yang semakin kejam ini. Pertarungan ini bukan lagi hanya untuk uang atau visa. Ini adalah pertarungan untuk martabat dan keadilan. Suasana di rumah Tuan Andrew semakin tegang. Desas-desus tentang kondisi Tuan Andrew yang memburuk menyebar di antara kerabatnya, memicu kunjungan mereka yang semakin sering dan agresif. Mereka terus mendesak Tuan Andrew untuk menyerahkan kuasa atas asetnya, mengklaim bahwa mereka hanya ingin membantunya. Aku tahu, ini adalah kebohongan. Mereka seperti sekumpulan burung nasar yang mengitari mangsanya. Tuan Andrew, meskipun lemah, masih memiliki semangat perlawanan. Ia menolak setiap upaya mereka, berpegang teguh pada pendiriannya. Aku berdiri di sisinya, membantunya menolak setiap tekanan. Meskipun aku tahu ini membuatku menjadi target kebencian mereka, suatu siang, Tuan Andrew memintaku untuk memanggil pengacaranya, Pak Henderson. Ada nada urgensi dalam suaranya yang membuatku khawatir. Tak lama kemudian, Pak Henderson tiba, membawa serta seorang notaris. Tuan Andrew meminta agar aku juga hadir di ruangan itu. Saya ingin membuat beberapa perubahan pada wasiat saya, kata Tuan Andrew dengan suara lemah, namun penuh tekad. Ia menatap Pak Henderson, lalu beralih padaku, dan saya ingin Sari menjadi saksi utama. Keluarga Tuan Andrew, yang kebetulan sedang berada di rumah, segera berkerumun di ambang pintu. Penasaran, Beatrice dan Marcus berdiri paling depan, wajah mereka tegang. Aku bisa merasakan tatapan tajam mereka menusuk punggungku. Pak Henderson mengangguk, mengeluarkan dokumen-dokumen dari tasnya. Tuan Andrew mulai mendiktekan perubahannya dengan jelas, meskipun sesekali suaranya tersendat. Ia membatalkan beberapa bagian yang sebelumnya dialokasikan untuk kerabatnya, dan kemudian, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening seketika. Saya, Andrew Sterling, dengan sadar dan sehat akal, mewariskan 50% dari seluruh aset dan kekayaan saya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, kepada istri sah saya, Sari Andrew. Sebuah wasiat tak terduga yang bagaikan petir di siang bolong. Aku sendiri terkejut setengah mati. 50%? Ini jumlah yang sangat besar. Lebih dari yang bisa kubayangkan seumur hidupku. Di belakangku, ku dengar Beatrice terkesiap. Lalu, terdengar suara desahan marah dari Marcus. Wajah mereka pucat pasi, kemudian memerah menahan amarah. Ini adalah plot twist besar yang mengubur semua harapan mereka setelah proses penandatanganan wasiat baru selesai. Dengan Sari sebagai saksi dan tanda tangan Tuan Andrew yang lemah, namun jelas, Tuan Andrew tampak sangat lega. Ia memejamkan mata. Sesaat kemudian, ia membuka matanya, menatapku, dan dengan suara yang lebih jelas dari biasanya, ia berbisik. Ada satu hal lagi, Sari. Rahasia yang belum kukatakan padamu. Aku mendekatkan telingaku padanya. Kelumpuhanku bukan hanya karena stroke biasa, bisiknya. Ada seseorang yang ingin aku tidak bisa bergerak. Seseorang yang memasukkan sesuatu ke makananku secara rutin. Itu yang menyebabkan saraf-sarafku rusak perlahan. Darahku berdesir. Kebenaran di balik kelumpuhan Tuan Andrew bukan hanya penyakit, melainkan sebuah upaya disengaja dari pihak lain. Ini lebih dari sekadar intrik warisan, ini adalah percobaan pembunuhan yang terencana. Otakku langsung berputar,
Mencari kepinggan puzzle. Siapa yang memiliki akses ke makanannya? Siapa yang paling diuntungkan dari kelumpuhannya? Siapa? Tuan Andrew. Siapa yang melakukan ini? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan amarah dan ketakutan. Ia memejamkan mata, seolah mengumpulkan sisa tenaganya. Lihat laci meja kerjaku. Ada sebuah jurnal, di dalamnya ada nama orang itu. Orang yang kupercayai, yang ternyata adalah musuh dalam selimut. Kemudian, ia terbatuk hebat, napasnya tersengal. Aku segera memanggil dokter. Sementara dokter memeriksanya, aku bergegas ke ruang kerja Tuan Andrew. Aku membuka laci yang ia maksud. Dan benar saja, ada sebuah jurnal tua dengan sampul kulit. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di halaman-halaman jurnal itu, Tuan Andrew mencatat secara rinci, setiap kali ia merasa tidak enak badan, setiap kali ada orang yang memberinya makanan. Setelahnya, ia mencatat tanggal, jenis makanan, dan siapa yang menyiapkannya atau memberikannya kepadanya. Dan, di beberapa catatan, ada nama yang berulang kali muncul sebagai orang yang memberinya makanan atau minuman pada saat ia merasa paling sakit. Aku membolak-balik halaman. Nama itu muncul lagi dan lagi. Jantungku berdebar kencang. Identitas pelaku utama terungkap, bukan Marcus yang dingin. Bukan kerabat lain yang rakus. Ternyata Beatrice, si keponakan yang selalu menunjukkan perhatian palsu dan senyum menusuk, adalah dalang di balik kelumpuhan Tuan Andrew. Dia ingin menyingkirkan pamannya secara perlahan, agar bisa merebut warisan tanpa kecurigaan. Kini, semua potongan puzzle itu terangkai sempurna. Kecurigaan Tuan Andrew yang paranoid, intrik keluarga, dan kini kebenaran kelumpuhannya yang mengerikan. Aku bukan hanya seorang istri. Aku adalah pemegang kunci keadilan untuk Tuan Andrew. Tekadku semakin membara. Aku tidak akan membiarkan Beatrice lolos begitu saja. Aku akan memastikan semua kejahatannya terungkap. Pengungkapan wasiat dan kebenaran di balik kelumpuhan Tuan Andrew bagaikan bom atom yang meluluh lantakkan rencana keluarga. Ruangan yang tadinya diisi ketegangan berubah menjadi medan perang. Beatrice, dengan wajah pucat pasi dan mata memerah menahan amarah, adalah yang pertama meledak. Ini tidak mungkin. Ini penipuan, teriak Beatrice, menunjukku dengan jari gemetar. Bagaimana bisa Paman Andrew yang sakit-sakitan tiba-tiba mengubah wasiatnya? Wanita ini pasti telah memanipulasinya. Marcus, meskipun lebih tenang, tatapan matanya tak kalah tajam. Ini konyol Henderson. Anda tahu, Paman Andrew tidak dalam kondisi prima untuk membuat keputusan sebesar ini. Wasiat ini tidak sah. Park Henderson, pengacara tua yang loyal pada Tuan Andrew, tetap tenang. Semua prosedur telah diikuti dengan benar. Ada notaris yang menyaksikan, dan Tuan Andrew dalam kondisi sadar penuh saat menandatangani. Tuan Andrew, dengan sisa tenaganya, mengangkat tangan. Aku tidak dimanipulasi. Aku sudah melihat semua kebusukan kalian. Kalian hanya peduli pada uangku, bukan padaku. Suaranya bergetar, tapi penuh kemarahan. Sejak saat itu, serangan balik keluarga Andrew dimulai. Mereka tidak lagi datang dengan dalih menjenguk. Sekarang, mereka datang untuk melancarkan serangan verbal dan psikologis. Telepon-telepon ancaman mulai berdatangan ke rumah kadang-kadang dengan nomor tak dikenal. Pesan-pesan bernada fitnah disebarkan. Menuduhku seorang penipu, perawat jahat yang memanfaatkan pasiennya. Beatrice dan Marcus berulang kali mencoba menerobos masuk, menuntut bertemu Tuan Andrew, mencoba memprovokasi kami. Mereka bahkan menyewa pengacara lain untuk menentang wasiat yang baru. Surat-surat somasi berdatangan, menuduhku telah melakukan penipuan dan pemerasan. Tekanan mental ini sungguh berat. Ada saat-saat di mana aku merasa lelah, ingin menyerah, dan pulang saja ke Indonesia. Kau pikir bisa lolos begitu saja, Sari? Beatrice mencengkram lenganku suatu pagi, ketika aku sedang membeli kebutuhan di supermarket terdekat, menyergapku di lorong. Kau pikir bisa mengambil harta yang bukan hakmu? Kami akan menyeretmu ke pengadilan. Kami akan pastikan kau kembali ke negara asalmu tanpa apa-apa. Aku menepis tangannya.
Saya tidak takut, Beatrice. Saya, apa yang benar? Tuan Andrew punya hak untuk memutuskan siapa yang dia inginkan untuk mewarisi hartanya. Kata-kata ancaman itu mengusikku, namun juga menyulut api perlawanan dalam diriku. Aku tahu, jika aku menyerah sekarang, Tuan Andrew akan kembali sendirian, dan usahanya untuk memastikan keadilan tidak akan terwujud. Ayahku memang sudah mulai membaik berkat bantuan Tuan Andrew, tapi aku juga punya tanggung jawab moral pada Tuan Andrew sendiri. Dia telah mempercayaiku sepenuhnya. Aku mulai berani bertindak. Dengan bantuan Pak Henderson, aku mulai mempelajari lebih dalam tentang hukum warisan di Australia, mengumpulkan semua bukti yang kubisa. Jurnal Tuan Andrew menjadi senjata utamaku. Aku meminta Pak Henderson untuk menganalisis katitan-katitan di dalamnya. Catatan ini sangat penting, Sari, kata Pak Henderson setelah memeriksa jurnal itu dengan cermat. Jika kita bisa membuktikan bahwa ada upaya peracunan sistematis yang menyebabkan kelumpuhan Tuan Andrew, itu akan memberikan dasar yang sangat kuat untuk membela wasiatnya. Ini juga akan memperkuat argumen bahwa Tuan Andrew tidak berada di bawah tekanan saat membuat wasiat, melainkan justru ingin melindungi dirinya dari bahaya. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya ada jalan untuk melawan. Aku juga mulai mengubah pola pengasuhanku pada Tuan Andrew. Aku menjadi lebih protektif, memastikan tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mendekatinya tanpa pengawasanku, terutama saat makanan atau minumannya disajikan. Namun, yang paling tak terduga adalah bantuan tak terduga yang datang dari beberapa staf lama Tuan Andrew. Ada Martha, seorang tukang kebun paruh waktu yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Ia diam-diam mendekatiku. "Nyonya Andrew," bisiknya suatu sore saat aku berada di taman. "Saya tahu bagaimana keluarga itu. Mereka memang serakah. Dulu, saya pernah melihat Beatrice mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Paman Andrew saat dia sedang sakit ringan. Saya pikir itu hanya obat biasa. Tapi setelah Paman Andrew jatuh sakit parah, saya mulai curiga." Mata Martha menyiratkan ketakutan, namun juga keberanian. "Saya tidak berani bicara karena saya takut dipecat. Tapi saya tidak suka melihat mereka berbuat jahat." Ia kemudian memberiku sebuah nama. Seorang mantan perawat yang pernah bekerja untuk Tuan Andrew sebelum aku, yang juga pernah menyaksikan perilaku mencurigakan Beatrice. Informasi dari Martha sangat berharga. Ia adalah saksi kunci yang tak terduga. Dengan setiap ancaman yang mereka lontarkan dan setiap kebohongan yang mereka sebarkan, aku merasa semakin kuat. Aku bukan lagi Sari yang penurut dan pasrah. Aku adalah Sari, istri Tuan Andrew, dan aku akan berjuang untuk keadilan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk pria tua yang telah mempercayaiku dengan hidupnya. Pertarungan ini telah menjadi pertarungan pribadi. Pertarungan hukum yang dilancarkan keluarga Andrew, terutama Beatrice dan Marcus, semakin intens. Mereka tidak hanya menentang wasiat Tuan Andrew, tetapi juga mencoba melancarkan serangan pribadi terhadapku, menuduhku sebagai imigran gelap yang manipulatif. Namun, setiap serangan mereka justru memicu tekadku untuk berjuang lebih keras. Dengan bantuan Pak Henderson, aku mulai menyusun strategi. Jurnal Tuan Andrew adalah senjata utama kami. Catatan rinci tentang kapan ia sakit, apa yang ia makan, dan siapa yang menyiapkannya, menjadi bukti yang tak terbantahkan. Pak Henderson menyewa seorang ahli forensik untuk menganalisis catatan itu, mencari pola dan korelasi. Hasilnya mengejutkan. Ada zat tertentu yang secara konsisten masuk ke tubuh Tuan Andrew pada waktu-waktu kritis, zat yang perlahan merusak sarafnya. "Ini adalah bukti kuat, Sari," kata Pak Henderson, matanya berbinar. "Ini menunjukkan adanya upaya peracunan yang sistematis, dan berdasarkan catatan Tuan Andrew, semua mengarah pada satu orang." Bukti terkumpul dengan cepat. Selain jurnal, kami juga mendapatkan kesaksian dari Martha, tukang kebun
yang berani bersaksi tentang perilaku mencurigakan Beatrice. Ia menceritakan bagaimana ia melihat Beatrice mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Tuan Andrew di beberapa kesempatan. Kami bahkan berhasil melacak mantan perawat yang disebutkan Martha, yang juga memberikan kesaksian serupa. Pada hari persidangan pertama, suasana di pengadilan sangat tegang. Beatrice dan Marcus datang dengan pengacara mereka yang terkenal licik. Mereka tampak percaya diri, seolah kemenangan sudah di tangan. Aku duduk di samping Pak Henderson. Jantungku berdebar kencang. Namun aku berusaha menunjukkan ketenangan. Ketika giliranku bersaksi, aku menceritakan semua yang ku ketahui. Mulai dari hari pertamaku bekerja, hingga pengungkapan wasiat dan jurnal Tuan Andrew. Aku berbicara dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan, membiarkan fakta berbicara sendiri. Aku menceritakan bagaimana Tuan Andrew, di balik temperamennya, adalah seorang pria kesepian yang hanya ingin kedamaian di sisa hidupnya. Kemudian, Pak Henderson memanggil Martha sebagai saksi. Dengan suara bergetar, Martha menceritakan apa yang ia lihat. Pengacara Beatrice mencoba menyudutkan Martha, menuduhnya berbohong demi uang. Tetapi Martha tetap teguh pada kesaksiannya. Puncak dari persidangan adalah ketika Pak Henderson mempresentasikan hasil analisis forensik jurnal Tuan Andrew. Ia menunjukkan pola peracunan yang jelas, dan bagaimana semua itu mengarah pada Beatrice. Layar di ruang sidang menampilkan grafik dan data yang tak terbantahkan. Nyonya Beatrice Harrington, kata Pak Henderson dengan suara lantang, menatap Beatrice yang duduk di kursi terdakwa. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Anda secara sistematis meracuni paman Anda sendiri, Tuan Andrew Sterling, dengan tujuan untuk melumpuhkannya dan kemudian merebut seluruh warisannya. Ini bukan hanya sengketa warisan, ini adalah percobaan pembunuhan. Wajah Beatrice memucat pasi. Ia mencoba membantah, berteriak bahwa itu fitnah, tapi suaranya tercekat. Marcus di sampingnya tampak terkejut. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, konfrontasi puncak terjadi ketika hakim meminta Beatrice untuk memberikan pembelaan. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan kekalahan. Semua mata di ruang sidang tertuju padanya. Kebohongan yang ia bangun selama ini runtuh di hadapan bakti-bakti yang kuat. Beberapa hari kemudian, putusan pengadilan dibacakan. Keadilan tertegak. Hakim memutuskan bahwa wasiat Tuan Andrew yang baru adalah sah dan mengikat. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang disajikan, Beatrice dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan kejahatan lainnya. Ia dijatuhi hukuman penjara. Marcus, meskipun tidak terlibat langsung dalam peracunan, juga menghadapi tuntutan hukum atas keterlibatannya dalam upaya penipuan warisan. Aku menghela napas lega. Beban berat yang selama ini kupikul akhirnya terangkat. Aku menatap foto Tuan Andrew yang kubawa di dompetku. Ia pasti tersenyum di sana, di tempatnya sekarang. Aku telah menepati janjiku. Aku telah melindunginya. Bahkan setelah ia tiada. Keputusan pengadilan mengakhiri babak kelam dalam hidupku dan membersihkan nama baik Tuan Andrew. Berita tentang kejahatan Beatrice dan Marcus menjadi sorotan media lokal, mengungkap sisi gelap dari keluarga kaya yang haus harta. Aku, Sari, yang tadinya hanya seorang perawat dari Indonesia, kini menjadi saksi kunci sekaligus ahli waris sebuah kerajaan bisnis. Rasanya campur aduk, ada rasa lega, keadilan yang tertegak, namun juga kesedihan yang mendalam atas perpisahan. Tak lama setelah putusan pengadilan, beberapa hari kemudian, Tuan Andrew mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di rumahnya sendiri. Seperti keinginannya, ia pergi dalam tidurnya dengan damai, seolah beban berat yang selama ini dipikulnya telah terangkat. Aku berada di sampingnya. Aku memegang tangannya yang sudah dingin. Dan meski tak ada kata-kata yang terucap, aku tahu ia pergi dengan tenang, mengetahui bahwa kebenaran telah terungkap dan ia telah mendapatkan keadilan. Balas dendam kemenangan itu bukanlah tentang kemewahan yang kudapatkan, melainkan tentang martabatnya yang kembali
tentang keadilan yang akhirnya berpihak padanya, aku mengurus pemakamannya secara sederhana. Sesuai permintaannya, hanya Pak Henderson dan beberapa staf lama yang hadir. Selain aku, tidak ada kerabatnya yang muncul, yang semakin menegaskan betapa Tuan Andrew memang sendirian di akhir hidupnya, kecuali diriku. Dalam diam, aku bersumpah akan menjaga warisannya dengan baik. Bukan hanya aset finansial, tetapi juga nilai-nilai kejujuran dan integritas yang kulihat dalam dirinya di saat terakhirnya, setelah proses pemakaman. Dan semua urusan legal selesai. Pak Henderson membantuku mengelola warisan Tuan Andrew. Aku tidak pernah membayangkan akan memiliki jumlah uang sebanyak ini. Angka-angka di rekening bank terasa abstrak, tidak nyata. Ini adalah hasil dari pengorbanan, kesabaran, dan keberanian yang tak pernah kusangka akan kumiliki. Pengakuan untuk Sari tidak hanya datang dari Pak Henderson, tetapi juga dari masyarakat sekitar. Kisahku sebagai perawat asing yang menikah dengan pria tua kaya dan kemudian membongkar kejahatan keluarganya, menyebar. Banyak orang yang awalnya mencurigai motifku, kini melihatku dengan pandangan berbeda. Mereka melihat ketulusan dan keberanianku. Aku bahkan menerima beberapa surat dukungan dari orang-orang yang tersentuh dengan ceritaku. Namun, di tengah semua itu, aku tetaplah Sari. Harta yang melimpah ini tidak mengubahku. Aku masih rindu dengan nasi pecel Bu Ida di gang sempit dekat rumahku di kampung. Aku masih merindukan tawa riang adik-adikku. Dan aku masih merindukan pelukan hangat ibu. Aku memutuskan untuk tidak segera pulang ke Indonesia. Ada banyak hal yang harus kuurus di sini, termasuk mengelola warisan yang begitu besar ini. Aku juga ingin memastikan bahwa kasus Tuan Andrew benar-benar tuntas. Dengan sebagian dari warisan itu, aku segera memastikan bahwa ayahku mendapat perawatan terbaik yang tersedia di Indonesia. Aku menelepon ibu dan adik, mengabarkan bahwa ayah sudah semakin pulih, dan biaya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tangis bahagia mereka di ujung telepon adalah melodi terindah yang pernah kudengar. Aku berjanji akan segera pulang setelah semua urusan di sini beres. Babak ini adalah akhir dari perjuanganku di Australia sebagai perawat dan istri. Tuan Andrew telah pergi, meninggalkan warisan yang mengubah hidupku selamanya. Tapi ini juga adalah awal dari sebuah babak baru, sebuah kesempatan untuk menggunakan kekayaan ini demi kebaikan, untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi keluargaku, dan mungkin untuk membantu orang lain yang bernasib sama sepertiku dulu. Aku telah melewati badai, dan kini kapal kehidupanku berlayar menuju cakrawala yang baru, penuh harapan dan kemungkinan. Kemenangan di pengadilan dan kepergian Tuan Andrew membawa titik balik dalam hidupku. Rumah megah di Australia ini, yang dulunya terasa seperti sangkar, kini menjadi saksi bisu perjalanan transformasiku. Setelah semua urusan legal dan administratif terkait warisan selesai, aku dihadapkan pada sebuah pilihan besar. Apakah aku akan menetap di Australia, membangun kehidupan baru dengan segala kemewahan yang kini kumiliki, atau kembali ke tanah air, tempat hatiku selalu berlabuh? Aku menghabiskan beberapa minggu terakhir di rumah Tuan Andrew, merenung. Aku berjalan mengelilingi taman yang luas, memandangi kota dari jendela, dan sesekali duduk di kursi kesukaan Tuan Andrew, mencoba merasakan kehadirannya. Aku tahu, warisan ini bukan sekadar harta. Ini adalah tanggung jawab. Tuan Andrew telah memberiku kesempatan untuk tidak hanya mengangkat derajat keluargaku, tetapi juga untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Setelah pertimbangan matang hatiku mentap, aku memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Bukan berarti aku akan melupakan Australia atau Tuan Andrew. Justru sebaliknya, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menjembatani dua duniaku, dua budaya yang telah membentukku. Sebagian besar aset di Australia akan dikelola oleh Pak Henderson dengan beberapa investasi jangka panjang yang akan terus memberiku pendapatan. Aku juga memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan atas nama Tuan Andrew Sterling, fokus pada bantuan kesehatan untuk keluarga kurang mampu di Indonesia, terutama mereka yang membutuhkan biaya pengobatan darurat
seperti ayahku dulu. Ini adalah cara terbaik untuk mengenang Tuan Andrew dan meneruskan kebaikannya. Ketika tiba waktunya untuk pergi, aku mengucapkan selamat tinggal pada Pak Henderson, yang sudah kuanggap seperti ayah kedua di sini. Aku juga berpamitan dengan Martha, tukang kebun yang telah membantuku. Ada haru di mata mereka. Kau akan baik-baik saja, Sari, kata Pak Henderson sambil tersenyum. Tuan Andrew pasti bangga padamu. Perjalananku kembali ke Indonesia terasa berbeda. Dulu, aku pergi dengan hati penuh kecemasan dan harapan tipis. Kini, aku kembali dengan koper yang lebih ringan, namun hati yang jauh lebih lapang dan penuh rasa syukur. Aku bukan lagi Sari yang polos dan penurut. Aku telah melewati badai intrik, menghadapi keserakahan, dan menemukan kekuatan tak terduga dalam diriku. Aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Setibanya di kampung, sambutan keluarga sungguh mengharukan. Ibu memelukku erat. Air matanya tumpah. Ayah, yang kini sudah pulih sepenuhnya, menatapku dengan bangga. Adik-adikku memekik senang melihat kepulanganku. Kebahagiaan itu begitu murni, begitu nyata. Ini adalah kebahagiaan sejati yang tak bisa dibeli dengan harta. Dengan sumber daya yang kini kumiliki, aku mewujudkan impian keluargaku. Rumah kami direnovasi menjadi lebih layak. Adik-adikku bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tanpa beban biaya, dan ibu tidak perlu lagi bekerja terlalu keras. Kami membuka usaha Castle Koshilin di desa, memberdayakan masyarakat Sikh. Aku juga secara aktif terlibat dalam kegiatan yayasan yang kubangun. Melihat langsung bagaimana bantuan kami mampu menyelamatkan nyawa dan memberikan harapan baru bagi banyak keluarga. Pesan moral dari perjalananku ini sangat jelas. Pengorbanan yang tulus, meskipun awalnya terasa pahit, dapat menuntun kita pada kebahagiaan sejati. Cinta dan kasih sayang, bahkan yang tumbuh di tengah keadaan yang tidak terduga, memiliki kekuatan luar biasa. Dan yang terpenting, kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang atas keserakahan dan kejahatan. Aku sering merenung tentang Tuan Andrew. Aku yakin jiwanya kini beristirahat dengan tenang. Dia bukan hanya majikanku, bukan hanya suamiku dalam sebuah kesepakatan. Dia adalah jembatan yang membawaku dari kemiskinan menuju kemandirian, dari kepolosan menuju kebijaksanaan. Kisah kami adalah bukti bahwa dua dunia yang sangat berbeda bisa bersatu, membentuk sebuah harmoni yang tak terduga. Masa depanku terbentang luas, penuh dengan kemungkinan baru. Aku tahu, perjalanan hidup tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan baru, rintangan lain yang harus kuhadapi. Tapi aku tidak lagi takut. Aku memiliki kekuatan, dukungan keluarga, dan kenangan akan seorang pria tua yang memberiku pelajaran paling berharga dalam hidup, bahwa pengorbanan demi cinta, dalam apapun, akan selalu berbuah kebahagiaan dan harapan. Dan aku, Sari, siap menyambutnya dengan senyum.